Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Rombel H. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah statistika ekonomi, terkhususnya materi regresi linear dan berganda. Nah, sebelum itu teman-teman perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Ayu Oktara Mandani dari NIM akhir 082. Saya Naina dengan NIM akhir 091. Saya Ahmad Salman dengan NIM akhir 179. Saya Nur Ahmad dengan NIM akhir 196. Saya Maya Olivia dengan NIM akhir 267. Saya Cynthia dengan NIM akhir 427. Oke, langsung kita ke materi aja nih teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama ada analisis regresi itu sendiri, yang kedua regresi linear sederhana, dan yang terakhir ada regresi linear berganda. Nah, pengertian dari regresi. Menurut KBBI, regresi adalah hubungan rata-rata antara variabel atau metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua variabel atau lebih. Nah, hubungan variabel tersebut itu bisa bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Menurut Gujarati tahun 2006, analisis regresi adalah kajian terhadap hubungan satu variabel yang diterangkan atau variabel terikat dengan satu atau dua variabel yang menerangkan atau variabel bebas. Nah, tujuan dari analisis regresi itu sendiri itu ada tiga. Yang pertama, untuk membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang terakhir, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Oke, kita masuk ke regresi linear sederhana. Nah, apa sih itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana itu adalah metode untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel bebas terhadap variabel-variabel terikatnya. Tujuannya ini untuk menemukan hubungan linear antara variabel-variabel yang diobservasi direpresentasikan oleh suatu persamaan garis lurus. Nah, di sini ada gambar dari linear sederhana. Di gambar tertera rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, Y sama dengan A plus BX dengan Y itu adalah variabel dependennya atau hasil prediksi, yang X itu adalah variabel independennya. A atau konstanta itu adalah nilai Y di saat X-nya itu 0, dan B besarnya perubahan Y setiap X itu naik satu satuan. Nah, di regresi linear sederhana, ini pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama itu perhitungan relatif cepat, kedua mudah dipahami dan digunakan, ketiga interpretasinya hasilnya jelas, keempat cocok untuk analisis hubungan dasar. Nah, di sini juga punya kekurangan. Yang pertama, tidak menangkap hubungan nonlinear. Yang kedua, kurang akurat untuk memprediksi kompleks. Yang ketiga, akurasinya rendah dan asumsinya cukup ketat. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah dipaparkan terkait analisis regresi linear sederhana, di sini saya akan membahas terkait analisis regresi linear berganda, yaitu merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel tergantung atau terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Nah, untuk persamaannya sendiri dari regresi linear berganda itu apabila dua variabel dependen itu persamaannya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Nah, untuk persamaan regresi tiga variabel itu tetap sama, teman-teman, hanya saja ditambahkan dengan B3 X3. Nah, untuk persamaan regresi N variabel dependennya itu ditambahkan Bn Xn. Nah, adapun nilai Y sendiri merupakan variabel dependen, A merupakan konstanta, B1, B2, Bn itu merupakan koefisien regresi, kemudian X1, X2, Xn merupakan variabel independen, dan E sendiri merupakan error atau residual. Nah, untuk perbedaannya sendiri, teman-teman, di sini terdapat 5 aspek. Nah, untuk sebagai contoh itu di aspek variabel, regresi linear sederhana itu memiliki hubungan linear antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Nah, untuk regresi linear berganda sendiri itu melibatkan lebih dari satu variabel. Nah, di sini juga ada aspek dari persamaan matematis, tujuan, kompleksitas, dan juga uji statistik.
Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri dari regresi linear berganda itu yang pertama itu mampu menganalisis banyak variabel sekaligus dan dapat digunakan untuk prediksi, kemudian modelnya itu relatif sederhana dan juga mudah diinterpretasikan. Nah, untuk kekurangannya itu dari regresi linear berganda itu asumsinya cukup ketat, terus juga rentan terhadap multikolinearitas dan juga butuh jumlah data yang cukup. Oke, teman-teman, untuk pemaparan teorinya sendiri dari regresi linear cukup segini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktek oleh rekan-rekan saya. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya di sini kita bakal ada praktik langsung untuk SPSS-nya terkait dengan eh, apa namanya uji linear sederhana dan juga uji linear berganda. Dan di sini udah ada yang pertama kita fokus ke linear sederhana dulu. Di sini udah tersedia 10 data terkait dengan lama belajar dan juga IPK mahasiswa. Di sini tujuan kita itu ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara lama belajar terhadap IPK seperti itu. Nah, jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui nih dan membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Di mana di sini ada dua hipotesis, yaitu H1 dan H0. H1-nya adalah lama belajar itu ternyata berpengaruh signifikan nih terhadap IPK, dan H0-nya adalah menolak bahwa lama belajar itu tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Seperti itu. Dan untuk alfanya sendiri kita menggunakan 0,05. Seperti itu. Nah, lanjut untuk datanya kita bisa salin terlebih dahulu. Lalu kita lanjut buka SPSS-nya. Nah, sudah terlihat ya. Lalu kita langkah selanjutnya adalah untuk mengisi variabel view-nya terlebih dahulu. Di mana kita udah tahu ada dua variabel, yaitu lama belajar. Di mana lama belajarnya ini merupakan variabel X ya. Dan IPK. Di mana IPK-nya ini merupakan variabel Y. Nah, di sini IPK-nya desimalnya bisa dibikin 2 aja, tapi lama belajarnya bisa dibikin 0. Karena jam ya, kita bikin jam per jam. Di sini lama belajar, kita tulis variabel X, lalu IPK-nya sebagai variabel Y. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke data view-nya, lalu kita paste atau kita salin terkait dengan data yang tadi sudah ditampilkan. Lalu kita klik analyze, regression, dan linearnya. Langsung aja di sini kita masukkan IPK-nya itu sebagai dependent dan lama belajarnya sebagai independent. Lalu kita klik OK, dan nanti bakal muncul terkait dengan outputnya seperti ini. Oke, Muncul nggak? teman-teman udah muncul outputnya ya. Jadi output dari regresi linear sederhana nanti akan ada 4 variabel, itu ada variabel enter, remove, model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, kita perlu cukup untuk melihat 3 aja, yaitu di model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, yang pertama ada di model summary. Teman-teman lihat di R square-nya. Karena kita pakai regresi linear sederhana, kita cukup pakai R square. Untuk adjusted R square-nya itu nanti digunakan di regresi linear berganda. Di sini R square-nya menunjukkan angka 76,4 yang arti 0,764, yang artinya bahwa variabel independen itu menjelaskan sekitar 76,4% dari variabel dependent. Sedangkan untuk sisanya sekitar 24,6% itu dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. Selanjutnya kita lihat di tabel ANOVA-nya. Untuk di tabel ANOVA ini ada regression, residual, dan total. Teman-teman lihat di signifikasinya. Jika signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka penelitian ini atau model ini atau variabel independen tadi itu sangat signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen kita tadi, yaitu IPK. Next, kita ke koefisien. Nah, di koefisien ini kita lihat lagi signifikasinya. Kita lihat yang sig. Nah, di sini kita lihat signya lama belajar. Di sini karena kurang dari 0,05 di bawah alfa kita ya teman-teman,
maka lama belajar ini sangat signifikan dalam mempengaruhi IPK seorang mahasiswa. Di mana kita lihat, kita ambil di unstandardized B, yang lama belajar, itu ada angka 0,71. Sebelumnya kita ke konstan terlebih dahulu. Angka konstan ini menunjukkan bahwa ketika mahasiswa tidak belajar atau tidak melakukan belajar, maka nilai IPK-nya itu sekitar 2,698. Selanjutnya, ketika mahasiswa mengalami peningkatan 1% dalam lama belajar, maka IPK-nya akan naik sekitar 0,071%. Mungkin regresi linear sederhana seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang regresi linear berganda oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis regresi linear berganda. Ini ada data terkait durasi, kecerdasan emosional, dan juga IPK. Langsung kita copy aja datanya. Nah, ini tuh tujuan penelitian itu kita tuh mau menentukan apakah kecerdasan emosional dan juga durasi itu berpengaruh terhadap IPK. Nah, untuk hipotesis satunya yang diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan lama belajar dan kecerdasan emosional atau KE secara serentak atau simultan terhadap IPK mahasiswa. Dan H0-nya itu tidak terdapat pengaruh lama belajar dan kecerdasan emosional atau KE secara serentak atau simultan terhadap IPK mahasiswa. Terus kita langsung masuk aja ke SPSS-nya. Kita masuk ke variable view. Kita masukkan durasi. Selanjutnya kita masukkan kecerdasan emosional dan juga IPK. Untuk durasi dan kecerdasan emosional, desimalnya kita ubah dari 0 dan IPK-nya 2. Labelnya durasi sebagai X1, KE sebagai X2, dan juga IPK sebagai Y. Oke, kita langsung masuk ke data view. Kita tempelkan data yang tadi sudah kita copy. Terus kita langsung analyze saja. Satu klik regression dan kita klik linear. IPK kita masukkan ke variabel dependent, durasi dan juga KE kita masukkan ke variabel independent. Kita klik OK. Nah, langsung nanti muncul outputnya, teman-teman. Oke, ini hasil output dari analisis regresi linear berganda. Baik, untuk interpretasi dari uji regresi linear berganda, kita dapat melihat dari beberapa tabel. Yang pertama yaitu ada tabel model summary. Di sini, untuk regresi linear berganda, kita melihat ke kolom adjusted R-square, di mana terdapat angka 0,697 atau 69%. Artinya, kecerdasan emosional dan juga durasi belajar ini sudah bisa menjelaskan sebanyak 69% pengaruhnya kepada IPK mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk pada tabel ANOVA, yang mana di sini tabel ini untuk mengetahui ya apakah terdapat pengaruh signifikan dari kecerdasan emosional dan juga durasi secara serentak atau simultan terhadap IPK. Di sini kita bisa melihat dari kolom signifikansi, yaitu 0,006, yang berarti lebih kecil daripada 0,05, yang berarti secara simultan kecerdasan emosional dan juga durasi itu sangat berpengaruh kepada IPK mahasiswa. Nah, tabel yang koefisien itu kita untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya, di mana melihat dari signifikansi, durasi itu berpengaruh signifikan, sedangkan kecerdasan emosional itu berpengaruh tidak berpengaruh signifikan, meskipun secara serentak tadi berpengaruh signifikan. Nah, di sini kita juga melihat dari unstandardized coefficient beta, yang mana durasi itu memiliki nilai 0,072, yang berarti setiap peningkatan satu satuan durasi, misalnya 1 jam belajar, itu akan meningkatkan IPK mahasiswa sebesar 0,072. Nah, sedangkan kecerdasan emosional setiap satu peningkatannya akan meningkatkan sebesar 0,000. Begitu dari interpretasi regresi linear berganda, saya kembalikan ke Ayu. Oke, teman-teman, itu saja pemaparan materi mengenai regresi linear dan regresi berganda dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan ini bisa
dituliskan di kolom komentar YouTube ini. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.